Saudara-saudari yang terkasih, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Pada tahun 2016, pada pertemuan nasional Lembaga Biblika Indonesia di Bogor, para pakar Kitab Suci mengangkat tema besar bulan Kitab Suci sebagai arahan untuk 4 tahun dengan tema mewartakan Injil di tengah arus zaman. Tema itu kemudian dijabarkan dalam 4 tema yang direnungkan dalam bulan Kitab Suci Nasional selama 4 tahun berikutnya. Tahun 2017 diangkat tema mewartakan kabar gembira dalam gaya hidup modern. Pada tahun 2018 diangkat tema mewartakan kabar gembira dalam kemajemukan. Tahun 2019 dengan tema mewartakan kabar gembira dalam krisis lingkungan hidup. Dan pada tahun 2020 ini diangkat tema mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Tema pertama sampai dengan tema yang ketiga sudah kita renungkan dalam bulan Kitab Suci dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020 ini, kita akan merenungkan tema yang keempat, yaitu mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Di sini ada logo atau gambar bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Dan saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar yang ada ini. Di sini ada sosok perempuan di mana melambangkan umat Israel. Sebagaimana para nabi yang berkarya di masa pembuangan seringkali menggunakan gambar feminim untuk menyebut bangsa Israel. Entah sebagai perempuan, mempelai, maupun pengantin. Sosok ini juga mengacu pada gereja yang juga disebut sebagai bunda gereja dan mempelai Kristus. Kemudian ada pohon gandarusa dan kecapi yang tergantung. Dua simbol ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas bangsa Israel dalam masa pembuangan di Babel. Seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 137 ayat 1 dan 2. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi. Selanjutnya pohon salib. Gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib Kristus di ujung kiri melambangkan dua hal. Pertama, krisis para murid karena mengalami peristiwa wafat Kristus yang wafat di kayu salib. Yang kedua, namun justru salib itu pula lah yang kemudian menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, penderitaan, krisis di setiap zaman. Tampak dalam gambar, perempuan itu bukan hanya sekedar meratap, tetapi juga mengulurkan tangan, memasrahkan dirinya pada misteri salib Kristus. Selanjutnya, latar belakang dari gambar yang ada ini yang terdiri dari beberapa gambar, yaitu kubur kosong yang melambangkan peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi titik balik bagi para murid yang sebelumnya mengalami krisis, menjadi diingatkan kembali
bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Selanjutnya, di belakang kubur kosong terdapat Danau Galilea yang menggambarkan peristiwa panggilan para murid. Secara khusus Petrus ketika diutus menjadi penjala manusia. Di tepi danau itu, sesudah kebangkitannya, Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dari manusia lemah, para murid dimampukan oleh Allah untuk menjadi rasul. Selanjutnya ada pancaran sinar berjumlah 7 yang melambangkan 7 karunia Roh Kudus sekaligus peristiwa Pentakosta. Demikian penjelasan singkat tentang logo Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Kristiani menghadapi krisis yang menyangkut iman mereka dan sekaligus identitas mereka. Bisa jadi kita bukan orang yang mengalami krisis, tetapi tetap perlu belajar untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis. Kita akan belajar dari pengalaman orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan di Babel dan para murid Yesus yang ditinggalkan oleh Yesus ketika ia ditangkap dan disalibkan. Kedua komunitas yang mengalami krisis iman dan identitas ini berhasil melewati krisis yang mereka alami. Apa yang mereka lakukan ketika menghadapi krisis itu? Ternyata kedua kelompok itu melakukan hal yang sama, yaitu menegaskan kembali identitas mereka. Bagaimana mereka dapat memahami identitas mereka? Dari hubungan mereka dengan Allah. Orang-orang Yahudi melihat kembali siapa sesungguhnya Allah yang mereka percaya dan melihat siapa mereka di hadapan Allah. Para murid Yesus melihat kembali siapa sesungguhnya Yesus yang mereka ikuti dan melihat siapa mereka di hadapan Yesus. Hal yang sama akan kita lakukan dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Kita diajak untuk melihat kembali kebenaran mengenai Allah dan siapa umat Kristiani di hadapan Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam 4 pekan di bulan September ini, di bulan Kitab Suci Nasional, kita akan membaca sabda Tuhan untuk melihat kebenaran tentang Allah yang kita percaya. Kebenaran mengenai Allah inilah yang merupakan kabar baik bagi manusia. Dengan melihat kebenaran mengenai Allah ini, kita dapat menyadari kembali identitas kita sebagai orang beriman di hadapan Allah yang kita imani. Kesadaran akan dirinya ini akan mendatangkan sukacita, dan semua ini akan mendorong kita untuk hidup menurut identitas kita. Kalau kita sendiri menyadari hal ini, kita pun dapat membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi krisis iman dan identitas. Dengan demikian, mereka tahu kepada siapa mereka percaya dan menemukan kembali identitas mereka, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan benar sampai akhirnya bersatu dengan Allah di surga. Ada 4 bacaan yang akan kita renungkan untuk melihat kebenaran tentang Allah dan identitas orang beriman di hadapannya. Pertama, Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21.
Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Allah yang kita percaya adalah kasih dan kita adalah manusia yang dikasihinya. Allah adalah kasih dan karena kita adalah orang yang percaya kepadanya, kita pun mengasihi sesama. Yang kedua, Yesus anak manusia. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus yang kita imani adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Sebagai orang yang percaya kepadanya, kita akan melihat bagaimana bersikap sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, orang berdosa yang dipercaya oleh Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam perikop ini kita akan belajar dari Petrus mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, tidak pantas untuk berdekatan dengan Tuhan. Tetapi Tuhan justru mengutus kita yang berdosa ini untuk mengajak sesama percaya kepada Tuhan. Yang keempat, persekutuan orang beriman. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai dengan 47. Melalui perikop ini kita akan diajak untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang telah dibaptis dan masuk dalam persekutuan orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan melihat apa yang harus kita lakukan sebagai anggota persekutuan ini. Saudara-saudari yang terkasih, sekian video dari saya, dan nanti pada video saya berikutnya kita akan coba sama-sama mendalami kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan yang menjadi sumber identitas kita dalam perikop 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 21, di mana mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi manusia dan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih.